Bapak Ibu, saya akan menyampaikan bagaimana terkait dengan pemantauan protokol kesehatan yang telah dilakukan ya di 127 responden begitu yang tersebar di berbagai macam kabupaten atau kota. Memang data ini adalah data yang kami himpun sampai dengan 12 Desember 2030. Bisa lanjut, Mas? Ya, memang kalau dilihat dari beberapa aspek, saya akan coba jelaskan secara garis besar terlebih dahulu ya, bahwa terkait dengan protokol kesehatan di pemantauan kami begitu, secara umum memang hasil pemantauan dari koalisi menunjukkan aspek penerapan protokol kesehatan itu memang baik, meskipun belum terjadi di seluruh TPS yang dipantau. Misalnya kami membagi beberapa klasifikasi begitu terkait dengan aspek-aspek dalam protokol kesehatan. Nah, yang pertama misalnya kami memberikan pertanyaan terkait dengan apakah TPS dibuat di tempat terbuka atau tertutup. Nah, ternyata 63,8% responden kami menjawab bahwa tempat pembuatan TPS itu memang tempatnya terbuka begitu. Tetapi ternyata dari tempat pembentukan TPS yang terbuka ini ternyata ada 36,2% yang ternyata TPS itu dibuat tertutup begitu ya, atau misalnya di dalam ruangan begitu tidak cukup sirkulasi udara begitu, atau juga sempit begitu, tidak aksesibel. Nah, ternyata temuan kami begitu dari responden yang berhasil memberikan masukannya ada 36,2% bahwa TPS itu ternyata dibentuk di tempat yang tertutup. Ya, yang kedua bisa lanjut, Mas, adalah terkait dengan logistik atau perlengkapan untuk pemungutan suara dan penghitungan suara ya, seperti daftar pemilih tetap begitu, terus juga daftar pasangan calon, surat suara, kotak suara begitu. Apakah pada saat TPS dibuka begitu kebutuhan logistik sudah ada, dan memang ternyata seluruh data atau responden yang masuk 99,2% menyatakan bahwa logistik sampai tepat waktu begitu atau sebelum pemungutan suara dilakukan. Nah, lanjut, Mas. Lalu yang ketiga juga kami menyoroti terkait dengan apakah TPS sudah memenuhi standar dan prosedur protokol kesehatan ya. Ada tempat pencuci tangan begitu, dan protokol yang memang diatur di dalam PKPU. Nah, ternyata ada 94,5% begitu atau yang menyatakan bahwa memang TPS sudah memenuhi standar dan prosedur protokol kesehatan. Tetapi memang ternyata dari hasil pemantauan kami masih ada 5,5% TPS begitu yang belum sesuai dengan standar ataupun prosedur protokol kesehatan. Dan ini juga perlu menjadi catatan ya terkait dengan karena kita tahu masih ada beberapa daerah yang akan melakukan pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang, bahkan ada satu di Kabupaten Bovendigol itu juga belum melaksanakan pilkada begitu karena ditunda, dan maka besar harapannya adalah catatan-catatan terkait dengan protokol kesehatan, Sirekap, dan juga nanti akan ditambahkan oleh teman-teman koalisi yang lain ini perlu diperhatikan. Lanjut, Mas. Ya, yang keempat adalah apakah pengawas TPS mematuhi protokol kesehatan, karena memang selain KPPS di TPS juga ada pengawas TPS yang ini juga perlu dilihat begitu apakah memang sudah sesuai dengan protokol kesehatan begitu. Nah, ternyata datanya memang cukup baik ya. 96,9% responden kami begitu memberikan bahwa memang pengawas TPS ini sudah mematuhi protokol kesehatan begitu. Nah, lanjut, Mas. Nah, lalu yang kelima juga kami menyoroti selain KPPS dan juga pengawas TPS yang juga pasti ada begitu dan juga ikut dalam pemungutan dan juga penghitungan suara
tidak lain adalah saksi dari pasangan calon. Nah, kami juga mengukur dari pemantauan yang dilakukan oleh teman-teman koalisi, apakah saksi yang hadir di TPS itu mematuhi protokol kesehatan. Minimal itu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, angkanya memang ternyata sedikit, walaupun 90% begitu, tetapi angkanya masih hanya di sekitar 93,7%, atau masih ada sekitar 6,3% saksi begitu dari pasangan calon yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Apakah itu menggunakan masker, menjaga jarak, atau mencuci tangan. Lanjut, Mas. Nah, yang keenam, kami juga melakukan pengamatan terkait dengan pemilih. Karena ini adalah sebetulnya juga menjadi titik rawan agar pilkada di tengah pandemi 9 Desember kemarin itu tidak menjadi satu klaster baru begitu. Maka kami juga menyoroti koalisi terkait dengan apakah pemilih yang datang ke TPS itu mematuhi protokol kesehatan. Apakah dia menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, atau juga bahkan membawa alat tulis sendiri dari rumah begitu. Ternyata memang data yang kami berhasil himpun ada 93,7% begitu menunjukkan bahwa memang pemilih yang hadir menggunakan masker. Nah, kalau memang boleh cerita sedikit ya Bapak Ibu sekalian, kebetulan kemarin pada saat proses election visit program saya ikut hadir dan juga datang memantau ke beberapa TPS. Memang ternyata pemilih ini kan sebetulnya besar harapan kami, kepatuhan penyelenggara baik itu KPPS maupun pengawas TPS, bahkan saksi dan juga pemilih itu sebetulnya bisa mencapai di atas 95 atau bahkan 97% begitu harapannya. Karena ini menjadi hal yang mutlak begitu terkait dengan protokol kesehatan. Kemarin pengamatan kami di beberapa TPS memang mereka datang mencuci tangan begitu, menjaga jarak, menggunakan masker, tetapi ternyata karena ada proses waktu menunggu untuk sampai mereka dipanggil dan melakukan pencoblosan. Nah, di jeda waktu itu ternyata kerap kali kami menemukan bahwa ada yang ternyata maskernya dibuka ke bawah begitu, atau dipakai setengah begitu. Nah, hal-hal seperti ini sebetulnya bisa membuka ruang penyebaran ya, walaupun sebetulnya penggunaan masker itu harus dilakukan dari awal sampai dengan akhir, termasuk ketika mereka menunggu sebelum dipanggil untuk melakukan pencoblosan. Ya, selanjutnya mungkin Mas. Nah, aspek yang ketujuh yang kami juga soroti adalah antrian. Nah, ini ternyata memang cukup tinggi ya kalau dilihat begitu. Di satu sisi ada angka yang baik terkait dengan protokol kesehatan di atas 90% atau mencapai 93%, tetapi ternyata ketika di lapangan pada saat proses mereka akan melakukan pemungutan suara, ternyata ada proses antrian sekalipun kita tahu bahwa penyelenggara sudah membatasi jam kapan mereka harus bisa memilih. Nah, tetapi ternyata hasil pengamatan kami begitu 18,1% menunjukkan ternyata pada saat proses pemungutan itu masih terjadi kerumunan begitu, walaupun sudah ada pembatasan-pembatasan. Nah, hal ini juga yang menjadi perlu ya disoroti begitu terkait dengan bagaimana evaluasi pelaksanaan pilkada kemarin. Selanjutnya, Mas. Nah, aspek yang ke-8 juga kami melihat apakah daftar pemilih, daftar kandidat, dan tata cara prosedur pemungutan suara sudah terinformasi di TPS begitu. Dan ternyata memang angkanya cukup baik, 95,3% bahwa terkait dengan daftar pemilih, daftar kandidat, dan tata cara prosedur pemungutan suara memang sudah terinformasikan di TPS begitu. Pemilih jadi bisa melihat visi misi dan juga program dari pasangan calon begitu, dan juga berapa jumlah daftar pemilih, berapa jumlah laki-laki, perempuan, begitu pemilih disabilitas, dan ini berdasarkan hasil pemantauan koalisi memang sudah cukup baik. Mungkin bisa lanjut, Mas. Nah, yang ke-9 juga kami melihat terkait dengan apakah masih ada begitu simbol, logo, atau atribut partai politik atau pasangan calon
di sekitar TPS. Nah, 94,5% memang ternyata pemantauan yang dilakukan oleh koalisi menunjukkan memang tidak ada begitu. Tetapi kalau dilihat angka yang ternyata masih ada itu juga masih ada 5,5% begitu. Seharusnya kita tahu di masa tenang bahkan sampai dengan di hari pemungutan tidak boleh ada satu pihak pun ya siapapun itu menunjukkan keterpilihan atau keterlibatannya begitu, apakah melalui simbol, logo ataupun atribut partai politik ataupun pasangan calon. Tetapi 5,5% hasil pemantauan kami itu masih ada begitu. Bisa lanjut, Mas? Nah, yang ke-10 juga kami melakukan pertanyaan terkait dengan apakah terdapat ajakan memilih salah satu pasangan calon ketika hari pemungutan suara di TPS begitu, dan hasilnya memang 95,3% itu menyatakan bahwa memang tidak ada begitu ya. Artinya memang sudah cukup baik bahwa di lokasi TPS itu tidak boleh ada ajakan memilih salah satu pasangan calon begitu. Yang ini juga sebetulnya bisa berkorelasi begitu dengan bagaimana ibaratnya kampanye dilakukan padahal proses pemungutan dan juga penghitungan suara sudah terjadi. Lanjut, Mas. Nah, yang ke-11 juga kami memberikan pertanyaan apakah penghitungan suara dilakukan secara terbuka dan dapat disaksikan oleh siapapun, bukan hanya oleh saksi atau pengawas TPS saja, tetapi oleh masyarakat yang ingin melihat. Dan memang datanya adalah 93,7% responden kami menjawab ternyata proses penghitungan suara memang dilakukan secara terbuka, tetapi masih ada 6,3% bahwa penghitungan suara dilakukan tidak dengan terbuka begitu. Karena memang ini juga berkorelasi kami rasa dengan penentuan TPS yang tidak terbuka yang di awal tadi sudah kami sampaikan begitu. Karena ketika TPS dibuka ataupun dibuat tidak di tempat yang aksesibel begitu, tidak di tempat yang terbuka, maka partisipasi masyarakat untuk ikut melihat proses penghitungan suara juga pasti akan berdampak begitu. Nah, karena tadi di awal kami sudah menjelaskan bahwa ternyata masih ada TPS yang dibuka tidak di tempat yang terbuka begitu, selain dengan memang karena untuk menjaga protokol kesehatan, tetapi juga untuk aksesibel bagaimana masyarakat bisa melihat begitu. Dan ternyata ini berdampak pada aspek penghitungan suara yang dilakukan secara terbuka, walaupun memang angkanya proses penghitungan suara dilakukan di terbuka ini masih di atas 93%. Bisa lanjut, Mas? Ya, dan yang ke-12 kami juga bertanya begitu, dari proses pemungutan dan penghitungan suara, apakah terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi pasangan calon terhadap proses penghitungan suara. Memang kalau dilihat secara garis besar ya, data kami menunjukkan bahwa 88,2% memang penghitungan pemungutan sampai dengan penghitungan ternyata tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi begitu pasangan calon. Tetapi memang kami membuka opsi lain begitu untuk melihat ternyata masih ada saksi pasangan calon yang merasa keberatan terkait dengan proses penghitungan suara begitu, dan ini juga akan berdampak begitu sebetulnya ketika ada kejadian khusus begitu terkait dengan apakah keberatan begitu. Nah, ini akan berkorelasi pada proses rekapitulasi berjenjang berikutnya begitu. Nah, dan kami menemukan bahwa 88,2% memang tidak ada problem begitu, tetapi sisanya menyatakan bahwa memang ada problem begitu, ada juga yang tidak tahu, dan juga ada proses pengamatan yang kami lakukan tetapi belum pada aspek saksi pasangan calon itu melakukan protes. Nah, yang selanjutnya mungkin, Mas. Nah, yang ke-13 kami juga ikut menyoroti terkait dengan ada berapa jumlah KPPS di TPS saat responden melakukan pemantauan. Nah, mengapa ini menjadi penting? Karena kita tahu di dalam draft di dalam PKPU begitu dan juga di dalam aturan yang ada
ada minimal jumlah anggota KPPS di tengah pandemi COVID-19 yang harus ada di TPS. Ya, minimal itu harus ada 5. Ternyata hasil data kami menunjukkan memang 80,3% TPS itu memang KPPS-nya lengkap ya, berjumlah 7 orang. Tetapi ternyata kami ada juga menemukan ternyata ada jumlah TPS yang di mana jumlah anggota KPPS pada saat di TPS itu ternyata di bawah 5 atau 5 sampai dengan 4 begitu. Nah, hal ini yang juga perlu dicermati karena memang seharusnya aturan jumlah minimal anggota KPPS di TPS itu adalah 5 ya untuk menjaga proses pemungutan dan juga penghitungan suara di TPS. Nah, mungkin bisa lanjut, Mas. Nah, ini adalah daftar yang nanti terkait dengan Sirekap yang akan disampaikan lebih lanjut begitu, tetapi saya ingin sampaikan bahwa pada aspek protokol kesehatan memang secara garis besar itu sudah cukup baik ya, angka menunjukkan penerapan protokol kesehatan pada Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid ini memang cukup baik, rata-ratanya mencapai di atas 90%, tetapi memang kami mencatat bahwa terkait dengan TPS yang terbuka itu angkanya memang ternyata di bawah 70% atau bahkan mencapai 63,8%, dan ini juga perlu menjadi hal yang penting begitu untuk dicermati ya,